Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dengan NIM 222111277 dari kelas S6E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep secara umum perbedaan asuransi syariah dan konvensional untuk melengkapi tugas UAS saya dari mata kuliah asuransi syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang membahas tentang perkembangan dan kompleksitas konsep asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, muncul berbagai masalah dalam muamalah, interaksi, ekonomi, dan sosial, termasuk tentang kehalalan dan keharaman asuransi. Konsep asuransi. Kalau di asuransi syariah ini disebut juga dengan takaful takmin atau Islamic Insurance, yaitu berandaskan prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan berbagi risiko. Nah, kalau di asuransi konvensional, itu menggunakan transfer of risk atau pemindahan risiko. Nah, sejarah asuransi syariah di Indonesia dimulai dari kebiasaan suku Arab sebelum Islam, yang kemudian dilegitimasi oleh Rasulullah sebagai bagian dari hukum Islam, yaitu dari sistem akilah. Nah, perkembangan formalnya diawali dengan pendirian Bank Muamalah di Indonesia pada tahun 1922 sebagai lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya muncul kesepakatan pada tahun 1993 di antara berbagai pihak seperti perusahaan asuransi Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan Perusahaan Muslim Indonesia. Nah, yaitu sumber hukum. Di sumber hukum di asuransi syariah ini berasal dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran, sunnah, kebiasaan Rasul, dan juga diperkuat oleh ijma, qiyas, istisna, uruf, dan masalah mursalah. Terus jika dari asuransi konvensional itu berasal dari hukum positif dan perundang-undangan serta hukum alam. Dalam praktiknya, hukum asuransi syariah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam berdasarkan ajaran Al-Quran, sunnah, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti ijma, qiyas, dan lain-lain. Nah, terhindar dari unsur maghrib. Jadi kalau transaksi dalam asuransi syariah ini udah pasti harus terhindar dari unsur maisir, yaitu spekulasi, gharar, yaitu ketidakjelasan, dan riba, bunga. Udah pasti diharuskan dan diharamkan di asuransi syariah untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan asuransi konvensional itu seringkali mengandung unsur-unsur tersebut seperti ketidakjelasan batas waktu pembayaran premi yang didasarkan usia tertanggung yang menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi tertanggung maupun perusahaan itu sendiri. DPS. Nah, jadi kalau Dewan Pengawas Syariah ini hanya ada di asuransi syariah dan bertugas untuk mengawasi agar semua kegiatan, produk, dan proses perusahaan asuransi itu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS juga bertugas melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan syariah. Mereka juga mengajukan masukan mengenai unsur-unsur syar'i kepada lembaga DSN MUI, serta melaporkan perkembangan kegiatan yang keduanya minimal 2 kali dalam setahun. Nah, terus DPS ini kan fungsinya juga untuk menjaga jalur asuransi syariah supaya tidak keluar dari jalur prinsip-prinsip syariah Islam itu sendiri. Nah, terus jika DPS ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kehalalan produk-produk asuransi syariah tersebut. Yang selanjutnya yaitu akad. Akad merupakan dasar hukum yang mengatur transaksi dalam asuransi syariah. Terdapat dua jenis akad utama, yaitu akad tabaruk, yaitu akad hibah atau sumbangan sukarela.
dan saling tolong-menolong antara peserta tanpa unsur komersial. Nah, terus jika di akad konvensional itu berbeda, yaitu berorientasi kepada komersial dan transfer risiko. Akad syariah tidak mengalihkan risiko secara sepihak kepada perusahaan, melainkan menanamkan prinsip tolong-menolong melalui dana tabaruk. Jadi akad ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan saling membantu sesuai syariat Islam. Nah, perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional itu terdapat juga dalam pembagian risiko, yaitu jika di asuransi syariah itu bernama sharing average, jadi risikonya dibagi antara tertanggung yang satu dengan tertanggung yang lainnya menggunakan dana yang sudah dikumpulkan, yaitu dana premi tersebut. Karena kalau di asuransi syariah itu dana itu kan bersifat milik bersama, bukan milik perusahaan. Nah, terus jika di asuransi konvensional itu terjadi pemindahan risiko, jadi di mana risiko sepenuhnya ini dialihkan dari peserta atau tertanggung ke perusahaan sepenuhnya. Terus hak dana itu menjadi hak sepenuhnya oleh perusahaan tersebut. Pengelolaan dana, kalau di dana asuransi syariah ini adalah dikelola sesuai prinsip syariah seperti akad tabaruk dan mudharabah. Premi yang dibayarkan peserta digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, dan pengelolaan dana serta investasi dilakukan secara halal. Nah, dana asuransi konvensional itu dana premi menjadi pemilik perusahaan dan dikelola tanpa batasan syariah, sehingga bisa diinvestasikan dalam instrumen yang mengandung maghrib. Keuntungan dari investasi sebenarnya menjadi hak perusahaan. Jadi kalau dana asuransi syariah ini dimiliki secara bersama, yaitu kolektif. Nah, terus kalau di asuransi konvensional itu menjadi hak penuh milik perusahaan. Bahkan investasi itu menjadi hak perusahaan jika mendapat keuntungan dari investasi tersebut, jika di asuransi konvensional itu sendiri. Nah, di investasi itu dalam asuransi syariah itu dana harus diinvestasikan sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Instrumen yang digunakan meliputi suku, saham syariah, dan proyek halal lainnya. Nah, dalam asuransi konvensional ini dana dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan tanpa batasan syariah, termasuk obligasi berbunga, saham, dan perusahaan non-halal, dan derivatif. Nah, kepemilikan dana ini juga beda. Dalam asuransi syariah, dana yang dikumpulkan dari peserta atau tertanggung bersifat kolektif dan bukan milik perusahaan, jadi milik bersama, yang dikelola dalam dana tabaruk untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Karena kan emang prinsip asuransi syariah ini kan tolong menolong. Terus sedangkan dalam asuransi konvensional, dana premi yang dibayarkan peserta menjadi hak pemilik perusahaan secara penuh, yang kemudian dikelola untuk membayar klaim, diinvestasikan, dan memperoleh keuntungan. Sehingga ini menjadi perbedaan yang menjadi salah satu perbedaan utama juga antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang selanjutnya yaitu unsur premi. Nah, unsur premi dalam asuransi konvensional itu bersifat tetap dan dihitung berdasarkan analisis aktuaria serta risiko-risiko yang ditanggung. Nah, jika di asuransi konvensional itu harus dihitung dulu risiko dari masing-masing tertanggung, dan itu berbeda-beda karena emang kan risiko setiap orang kan beda-beda. Nah, sebaliknya dalam asuransi syariah itu premi disebut kontribusi. Dana kontribusi yang dikumpulkan dalam dana tabaruk dan bukan menjadi hak perusahaan, melainkan dikelola untuk menjadi kepentingan perusahaan, menjadi kepentingan bersama peserta. Yang selanjutnya yaitu loading atau kontribusi biaya. Nah, makalah ini yaitu bagian dari premi yang digunakan untuk menutup biaya operasional perusahaan asuransi. Dalam asuransi konvensional, loading mencakup biaya administrasi, pemasaran, komisi agen, biaya manajemen investasi, dan keuntungan perusahaan yang sudah diperhitungkan dalam premi peserta. Sedangkan dalam asuransi syariah, konsep ini dikenal sebagai kontribusi biaya
yang juga mencakup pengelolaan dana dan investasi sesuai prinsip syariah. Nah, serta transparansi kepada peserta mengenai penggunaan dan hasil pengelolaan dana tersebut. Sumber pembiayaan klaim. Nah, ini juga beda antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, yaitu dalam asuransi konvensional, dana untuk membayar klaim berasal dari premi yang dibayarkan peserta yang dikelola oleh perusahaan untuk menutupi klaim dan diinvestasikan guna mendapatkan keuntungan. Sementara dalam asuransi syariah, klaim dibayarkan dari dana tabaruk yang dikumpulkan secara kolektif dan digunakan berdasarkan prinsip tolong menolong. Dan selanjutnya yaitu keuntungan atau profit. Nah, dalam asuransi ini berasal dari beberapa sumber. Dari asuransi konvensional itu keuntungan diperoleh dari selisih antara premi yang dikumpulkan dan klaim yang dibayarkan, serta hasil dari investasi dari premi tersebut yang dapat dilakukan tanpa batasan instrumen keuangan. Nah, sedangkan pada asuransi syariah itu keuntungan dibagi menjadi kepada peserta dan perusahaan sesuai dengan akad yang berlaku seperti mudharabah dan wakalabil ujrah dan berasal dari surplus dana tabaruk setelah klaim dibayarkan serta hasil investasi instrumen halal seperti sukuk dan saham syariah. Selain itu, keuntungan dan pengelolaan dana dan biaya administrasi juga turut berkontribusi dalam profit secara keseluruhan. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi adalah terdapat perbedaan mendasar atau utama antara asuransi syariah dan konvensional, terutama dalam prinsip dasar sumber hukum pengelolaan dana investasi dan sistem keuntungan. Nah, asuransi syariah ini bukan berlandaskan prinsip tolong-menolong, berbagi risiko, serta sesuai syariat Islam. Nah, sementara asuransi konvensional lebih menitik beratkan pada pemindahan risiko dan keuntungan yang sepenuhnya menjadi hak perusahaan itu sendiri. Uh, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.